Gimana ya cara memotivasi anggota tim yang udah nggak termotivasi lagi? Masih muda usianya, tapi udah berpikiran untuk pensiun, ya mungkin juga karena dia sudah punya sesuatu yang lain. Tapi kan masih ada beberapa waktu nih di perusahaan ini, dan dia nggak serius ngerjain kerjaan dia tuh. Pertanyaan kayak gini cukup sering saya dapat dari beberapa peserta di berbagai pelatihan, utamanya kalau bicara soal leadership ya. Jawabannya tidak mudah, tetapi ada yang bisa kita lakukan. Yuk kita bahas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bahasan kita kali ini soal gimana memotivasi orang yang seperti kehilangan motivasi gitu ya. Yang menariknya adalah kalau kita kaitkan dengan contoh yang saya sebutkan di depan tadi, sebenarnya orang ini nggak betul-betul jenis yang sama sekali tidak punya motivasi ya. Hanya saja mungkin motivasinya sudah diarahkan buat mengerjakan yang lain gitu. Sehingga pekerjaan yang dia tangani sekarang nih kok seolah-olah seperti tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya pernah menyinggung ya tema ini di beberapa video yang mungkin udah agak lama. Tapi kita coba pertajam lagi di bahasan yang kali ini. Nah, saya justru ingin menyoroti bukan kepada apa yang bisa kita ubah dari orang itu ya, tapi barangkali adalah apa yang bisa kita ubah dari diri kita sendiri sebagai pemimpin. Jadi kita mau bahas peran seorang pemimpin sebagai seorang pendidik atau leaders as educators. Nah, jadi selalu bolak-balik ya saya temukan di berbagai penelusuran sementara ini. Kalau kita baca atau kita amati para leader yang dianggap oleh followersnya sebagai leader yang hebat, itu pasti punya unsur kependidikan di dalam diri beliau. Jadi ada unsur keguruannya gitu. Nah, kebalikannya juga begitu ya. Para guru atau orang-orang yang dianggap guru yang hebat itu punya unsur kepemimpinan di dalam diri beliau. Jadi somehow saya kok memikirkan bahwa dua peran ini sebenarnya punya kaitan yang sangat erat, bahkan mungkin bisa jadi at some point itu sebenarnya sama ya. Pemimpin itu sebenarnya adalah pendidik ya, dan pendidik yang hebat itu pasti adalah juga seorang pemimpin. Gitu. Nah, hanya saja memang peran kepemimpinan sebagai pendidik ini kadang-kadang tidak langsung disadari oleh para pemimpin yang kebetulan mimpinnya di organisasi bisnis misalnya. Ya, kalau mimpinnya di organisasi sosial, ya di organisasi massa gitu, bisa jadi alamiahnya demikian. Ya. Tapi begitu mimpinnya di organisasi bisnis itu karena ada tuntutan jabatan, ada tuntutan target-target pekerjaan, sehingga yang alamiah dijalankan oleh para pemimpin adalah peran dia sebagai ya manajer, peran dia sebagai penggerak untuk mencapai tujuan gitu. Nah, padahal kenyataannya dia tetap punya peran sebagai pendidik ya. Nah, di mana letak peran pendidikannya? Gini ceritanya. Esensi dari kepemimpinan kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mencapai hasil melalui orang lain. Ya kan, kalau kita mencapai hasil melalui diri kita sendiri sebenarnya bukan kepemimpinan dong ya, namanya individual kontributor. Kita disebut sebagai pemimpin kalau kita bisa mencapai hasil melalui orang lain. Nah, definisi tersebut itu kan pada saat yang sama punya maksud ya, punya implikasi bahwa kita harus bisa bikin orang-orang lain yang ada dalam tim itu untuk mandiri menjalankan tugasnya masing-masing kan gitu ya kan. Nah, tugas kita tuh untuk bikin mereka mandiri. Artinya, masalahnya adalah ada at least dua kemungkinan ya kalau kita punya anggota tim.
sebagian anggota tim itu adalah orang-orang yang memang sudah sangat mandiri gitu. Jadi nggak kita apa-apain pun, kita kasih tugas gitu, kemudian mereka sudah bisa bergerak sendiri. Tetapi sebagian besar mungkin adalah orang-orang yang perlu digerakkan, perlu dibantu supaya mandiri. Dalam bahasa kependidikan perlu dididik untuk bisa mandiri, karena kenyataannya orang masuk di organisasi kadang-kadang situasinya lain-lain. Ada yang masuk sudah dalam kondisi kemandirian yang sangat tinggi, ada yang tadinya oke karena satu dan lain hal yang dialami dalam kehidupannya tiba-tiba menurun lagi kondisinya. Maka tugas kita untuk mendidik para anggota tim ini supaya bisa mandiri melaksanakan tugasnya. Dalam bahasa bisnis mungkin mandiri mencapai targetnya, tapi dalam bahasa yang lebih umum sebenarnya mandiri menjalani peran yang harusnya dia jalani, mandiri menjalani amanah yang harusnya dia emban. Nah, kata amanah sengaja saya pilih di sini karena kadang-kadang orang tidak paham secara langsung bahwa setiap pekerjaan, setiap tugas itu adalah amanah. Nah, jadi tugas pemimpin sebenarnya mendidikan ini. Nah, karena peran kependidikan ini tadi ya tidak langsung disadari, maka banyak leader yang sifatnya drilling ya, pada saat mau menggerakkan orang tuh sifat drilling gitu ya, langsung mengajak orang untuk bisa ini kan drilling ini kan mirip dengan kritik yang kita berikan kepada dunia pendidikan kita belakangan ini ya. Anak itu di sekolah kok di drilling soal untuk lulus ujian, bukan dididik untuk memahami dan membentuk diri dengan segala macam pelajaran itu ya. Kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kan tujuannya bukan supaya lulus pelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya supaya dia bisa punya kemampuan berbicara, bertutur, berargumentasi, berretorika yang bagus. Ya kan? Kalau kita mengajari anak matematika kan tujuannya bukan supaya lulus pelajaran matematika, tujuannya supaya dia berpikir logis, matematis, runtut, sistematis, kan itu sebenarnya. Nah, kalau kita ajari anak pelajaran ilmu pengetahuan sosial, social science, kan bukan supaya dia lulus mencapai target pelajaran sains, social science itu, tapi tujuannya supaya dia memahami bahwa kehidupan sosial itu punya banyak aspek, bagaimana dia mesti berelasi satu sama lain. Nah, begitu pula di pekerjaan ya, pemimpin sebagai pendidik adalah pemimpin yang tidak hanya bicara soal ketuntasan penyelesaian tugas-tugas, tetapi juga membantu ya, mendidik anggota timnya supaya terdidik perilakunya, karakternya, dan kompetensinya untuk menuntaskan tugas itu, karena tugas itu adalah amanah. Karena di balik tugas itu ada orang-orang yang kita layani. Karena tujuan dari bisnis adalah melayani masyarakat. Sehingga pada setiap tugas ada pelayanan di situ. Ketidaksungguh-sungguhan menjalankan tugas adalah berarti dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Ya, di momen ketika video ini dibuat, ini momen ketika sedang ada pandemi COVID-19 ya. Dan kita lihat ada beberapa profesi yang saya yakin kalau hanya menuruti cari uang, pekerjaan saja, saya rasa mereka mungkin akan kalau ada kesempatan yang milih pekerjaan lain, misalnya profesi sebagai dokter, perawat yang sangat dekat dengan penularan itu. Ya kan? Tapi kenapa kok mereka masih sungguh-sungguh? Kan ini tidak hanya bicara uang atau penghasilan atau ketuntasan tugas. Ini bicara soal amanah dan pelayanan terhadap masyarakat kan. Nah, gitu. Jadi proses mendidik ini yang seringkali mungkin karena tuntutan bisnis ya, tuntutan pencapaian target ini terlewatkan oleh para pemimpin, sehingga gejala-gejalanya adalah adanya ketidaksungguh-sungguhan orang. Ketidaksungguh-sungguhan itu ya di dalam dunia pendidikan ya sama seperti di sekolah ada anak yang gak sungguh-sungguh. Ini kan bukan isu tidak mampu belajar, ini isu kebelum terdidikan tentang bagaimana seharusnya hidup, bagaimana seharusnya menjalani aktivitas, bagaimana seharusnya menuntaskan amanah yang diemban kan gitu. Nah, kalau bicara solusi meskipun bukan jangka pendek ya, masalah yang saya kemukakan depan tadi sebenarnya sederhana sih. Pertama, orang yang tidak termotivasi melakukan sesuatu berarti dia tidak punya motif, tidak punya alasan untuk melakukan hal itu.
Nah, pertanyaannya, kok bisa orang tidak punya alasan? Itu tidak punya alasan atau kehilangan alasan? Nah, saya selalu curiga bahwa orang bukan tidak punya alasan, tapi orang kehilangan alasan. Di usia yang masih muda, yang tadi saya ceritakan tuh orang-orang yang usianya masih 30-an loh. Di usia yang masih muda itu usia ketika api lagi besar-besarnya, ego lagi tinggi-tingginya, ya, sehingga justru kalau misalnya diremehkan, dianggap orang nggak mampu, nggak kompeten, tuh akan ada energi yang besar untuk membuktikan. Nah ini kok sampai seolah-olah hilang, berarti kapan itu padamnya? Kapan padamnya itu selama dia berkarya itu kan? Mungkin dipadamkan oleh rutinitas yang seolah-olah kehilangan maknanya. Dia hanya kerja setiap hari, mencapai target tanpa memaknai bahwa dalam setiap pencapaian target sebenarnya dia sedang melayani masyarakat. Ada orang-orang yang bergantung kepada keseriusan pekerjaan dia. Saya suka kasih ilustrasi begini, kalau seandainya kita ketemu sama dokter bedah gitu, yang di hari itu dia kehilangan motivasi, ya, pada saat mengoperasi kita misalnya, apakah kita mau? Kayaknya nggak mau ya. Apa kita mau dilayani oleh dokter bedah yang di hari itu sedang tidak termotivasi dengan pekerjaannya? Kan mengerikan sekali, ya kan? Bagi dokter bedah itu, kita mungkin adalah pasien yang kesekian ratus, sekian ribu dalam karirnya. Tapi bagi kita kan, kita itu adalah operasi yang pertama, ya kan? Sama, kita menjalani pekerjaan dengan rutinitas itu bagi kita itu pekerjaan yang kesekian ribu, puluhan ribu, keratusan ribu. Tetapi bagi orang yang kita layani, jangan-jangan itu pengalaman pertama bertemu dengan kita. Nah, kalau orang berpikir begini kan ini nggak mungkin kehilangan motivasi. Saya kira begitu ya, nggak mungkin. Even pekerjaan itu bukan pekerjaan yang dia idam-idamkan, itu pekerjaan yang dia jalani karena waktu itu mungkin karena itu satu-satu yang dia diterima ya. Tapi saya kira kalau pola pikirnya begitu, ini ada pola pikir yang akan membuat orang selalu punya api. Nah, kalau sampai orang kehilangan api, jangan-jangan sepanjang pekerjaan itu hal tadi tidak pernah menjadi perbincangan. Hal tadi tidak pernah menjadi bahasan. Orang yang kerja di bank misalnya, kerjaannya adalah approve kredit perumahan misalnya, ya, dia hanya melihat itu sebagai rutinitas. Tapi sekiranya pemimpin itu seorang pendidik, dia akan ajak anak buahnya untuk melihat bahwa di balik rutinitasmu itu ada orang-orang yang akhirnya punya rumah, ada orang-orang yang akhirnya bisa hidup mandiri. Atau dia bertahun-tahun dia mungkin hidup sama orang tuanya, menikah lalu bisa punya rumah. Ada orang-orang yang bisa menaungi keluarganya dengan kenyamanan. Itu kan akhirnya akan menimbulkan makna ya dari sebuah pekerjaan. Itu bukan hanya approve kredit biasa ya, itu adalah sebuah jalan membantu orang untuk punya rumah, punya kehidupan, punya keluarga. Ini yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang karena dia bekerja ya, bergumul dengan rutinitas. Nah, tugas pemimpin sebenarnya peran sebagai pendidik adalah mendidikan hal-hal semacam ini, mendialogkan hal-hal semacam ini, mengapresiasikan hal-hal semacam ini, sehingga orang merasakan bahwa pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang remeh, bukan pekerjaan yang sederhana, tapi pekerjaan yang penuh kompleksitas. Karena setiap pekerjaan itu ada amanah, ada pelayanan yang diberikan. Nah, peran kepemimpinan sebagai pendidik ini yang saya sih merasa cukup challenging. Sehingga akhirnya saya menemukan bahwa tidak ada peran kepemimpinan yang remeh juga ya. Mau itu mimpin tim kecil, tim besar, mimpin negara, saya kira punya kompleksitas sendiri. Karena tugas kita adalah jadi pendidik anggota timnya, tepat ada di bawah kita supaya mereka bisa fully functioning as a human. Kalau mereka fully functioning as a human, mereka akan do whatever it takes untuk menuntaskan amanah mereka. Mereka akan belajar, akan sungguh-sungguh
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.